Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galis Jaji dengan NPM 221063116040 dari Teknik Elektro Angkatan 22 kelas B. Yang terhormat Bapak Insinyur Dr. Yuliarman Saragi, STMT MPU, dan juga Bapak Ibrahim Lamada, STMT, serta asisten praktikum yakni Kang Sandi dan juga Kang Ananda Putra Utomo, yang dimana saya akan mempresentasikan laporan final praktikum arsitektur sistem komputer yang telah saya jalani selama praktikum kemarin. Yang pertama ada pengenalan sistem operasi komputer, mencakup definisi dan juga fungsi. Sistem operasi merupakan komponen perangkat lunak fundamental yang bertindak sebagai lapisan abstraksi antar perangkat keras komputer dan juga pengguna, sekaligus menyediakan lingkungan eksekusi bagi aplikasi dan juga program. Sistem operasi dirancang untuk mengelola, mengkoordinasikan, dan juga mengoptimalkan seluruh sumber daya sistem, baik yang bersifat fisik atau hardware maupun logis atau software yang berguna dalam memastikan fungsionalitas dan juga efisiensi operasional sistem komputer secara menyeluruh. Fungsi utama dari sistem operasi tidak hanya mencakup pengelolaan teknis, tetapi juga menciptakan platform terstandar yang memungkinkan kompatibilitas perangkat lunak lintas perangkat keras, yang dimana fungsi utama dari sistem operasi yakni meliputi manajemen proses, manajemen memori, manajemen file, manajemen perangkat input maupun output, atau masukan dan juga keluaran, serta memiliki fungsi utama dalam antarmuka pengguna. Selanjutnya, pada perkembangan historis sistem operasi, yakni evolusi sistem operasi komputer mencerminkan perjalanan teknologi informasi dari sistem komputasi monolitik menuju lingkungan komputasi yang terdistribusi, dinamis, dan juga multiplatform. Perkembangannya tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan perangkat keras, tetapi juga oleh paradigma komputasi yang terus berubah, seperti munculnya komputasi personal, jaringan global, dan juga kecerdasan buatan. Berikut adalah tahapan penting dalam sejarah sistem operasi. Yang pertama, pada era 1960-an, yang dimana awal otomasi, yakni sistem ini diperkenalkan melalui konsep kompatibilitas antar mesin, yakni Disk Operating System atau DOS. Kemudian pada era 1970-an, yakni mengenai konsep multi-user dan juga multitasking. Dengan begitu lahirnya Unix dengan memiliki kemampuan multi-user dan juga multitasking dengan dukungan terhadap bahasa C. Kemudian pada era 1980-an, adanya komputasi personal dan juga UGUI pada Microsoft DOS dan juga Microsoft Windows. Ditemukannya kemunculan komputer pribadi atau PC yang berbentuk ringan, murah, dan juga mudah digunakan. Kemudian pada era 1990-an hingga saat ini, sistem operasi didominasi oleh open source atau Linux dan juga distribusinya, yang dimana Linux menjadi fondasi sistem operasi untuk sebagian besar server dunia. Kemudian ada jenis-jenis dan juga tren perkembangan teknologi pada sistem operasi komputer. Sistem operasi modern telah berevolusi menjadi platform yang sangat beragam sesuai dengan jenis perangkat, kebutuhan fungsional, serta lingkungan operasional yang mendasarinya. Pemilihan jenis sistem operasi sangat mempengaruhi performa, efisiensi sumber daya, stabilitas, serta pengalaman pengguna. Adapun klasifikasi sistem operasi yang dimana terdapat jenis-jenis sistem operasi yang pertama itu berbasis teks, yakni perangkat tersebut ringan tetapi membutuhkan keahlian. Kemudian ada berbasis GUI yang dimana perangkat tersebut intuitif namun lebih berat. Kemudian ada mobile iOS yang dimana perangkat tersebut harus membutuhkan perangkat genggam. Kemudian real time US yang dimana perangkat tersebut berguna untuk sistem kendali dengan waktu nyata. Adapun tren terkini dalam perkembangan teknologi, yakni adanya virtualisasi dengan dijalankan dalam lingkungan virtual menggunakan hypervisor, kemudian ada cloud computing yang dimana dirancang untuk mendukung skalabilitas serta integrasi dan juga Internet of Things atau IoT dengan mengefisiensi energi, komunikasi antar muka, dan juga cloud computing. Selanjutnya ada pembahasan spesifikasi komputer, yang dimana dicakup dalam spesifikasi teknis. Pemahaman terhadap spesifikasi teknis sistem komputer merupakan aspek fundamental dalam evaluasi kinerja perangkat, kompatibilitas sistem operasi, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis spesifikasi teknis bertujuan tidak hanya untuk memperoleh informasi deskriptif perangkat, tetapi juga untuk mengevaluasi kesiapan sistem dalam menghadapi beban kerja tertentu, keamanan sistem, serta efisiensi manajemen sumber daya secara operasional. Berikut
adalah parameter utama yang diobservasi dan juga dianalisis secara matematis. Yang pertama itu ada nama dan juga sistem operasi, kemudian ada arsitektur sistem, kemudian ada prosesor, kemudian ada RAM fisik dan juga RAM virtual, kemudian ada BIOS versi dan juga tanggal, kemudian ada fitur keamanan berupa secure boot maupun DMA protection maupun hypervisor, kemudian ada kartu jaringan, DHCP dan juga IP address dan juga aplikasi startup dan juga proses aktif. Adapun analisis pengaruh spesifikasi komputer, yang dimana spesifikasi teknis komputer merupakan determinan utama dalam menilai kapabilitas dan juga performa operasional suatu sistem komputasi. Kinerja sistem, baik dalam konteks penggunaan ringan, seperti pengolahan dokumen maupun dalam beban kerja intensif, seperti komputasi paralel, rendering grafis, atau simulasi dasar berskala besar, sangat bergantung pada koherensi dan juga sinergi antar komponen spesifikasi yang dimiliki oleh perangkat tersebut. Komponen utama seperti proses pusat, yakni CPU atau memori utama atau RAM, kemudian manajemen panan berupa SSD atau HDD, dan juga ada unit pemrosesan grafis atau GPU, serta arsitektur sistem dan juga firmware yang berfungsi sebagai ekosistem terintegrasi yang mendasari sebuah aktivitas sistem operasi dan juga perangkat lunak. Spesifikasi komputer yang optimal tidak hanya mendukung kelancaran operasional secara teoritis, tetapi juga memberikan fleksibilitas manajerial terhadap sumber daya di tingkat pengguna. Pengelolaan aktif terhadap aplikasi berjalan dan juga berproses inisialisasi dapat berdampak signifikan dalam mengurangi beban sistem, meningkat performa responsif, serta memperpanjang stabilitas operasional jangka panjang. Selanjutnya, pada pembahasan perangkat keras ada definisi, struktur, dan juga fungsionalitas komponen. Perangkat keras atau sering disebut hardware komputer merupakan keseluruhan komponen fisik yang bentuk dan juga menunjang sistem komputasi. Perangkat keras tidak hanya menjadi wadah implementasi dari sistem operasi dan juga aplikasi, tetapi juga memainkan peran fundamental dalam menentukan batas performa, kestabilan, skalabilitas, dan juga efisiensi sistem secara keseluruhan. Interaksi antar komponen ini diatur dalam arsitektur sistem komputer modern yang tersusun atas hierarki kompleks dan juga pengelolaan data hingga distribusi data. Adapun komponen utama dalam perangkat keras sistem komputer yang pertama yaitu ada Central Processing Unit atau sering disebut CPU yang merupakan komponen inti yang menjalankan seluruh instruksi program dengan cara mengeksekusi operasi logika dan juga aritmatika yang berperan sebagai otak sistem komputer serta CPU juga mampu menentukan kecepatan dan juga efisiensi komputasi. Kemudian ada Random Access Memory atau RAM yang merupakan memori utama yang digunakan untuk menyimpan dan juga instruksi sementara selama proses eksekusi berlangsung. Kemudian yang ketiga ada motherboard adalah papan sirkuit utama atau mainboard yang menjadi pusat konektivitas dan juga menyediakan slot soket untuk CPU, RAM, GPU, serta berbagai port. Motherboard adalah papan sirkuit utama atau mainboard yang menjadi pusat konektivitas dan menyediakan slot dan juga soket seperti CPU, RAM, GPU, storage, serta berbagai port, yakni input maupun output. Kemudian ada storage device atau HDD maupun SSD yang merupakan komponen penyimpanan yang bertanggung jawab dalam menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan juga data pengguna dalam jangka panjang. Kemudian ada power supply unit atau PSU yang dimana bekerja dengan mengubah arus listrik AC dari sumber utama menjadi arus DC yang digunakan oleh seluruh komponen internal komputer guna mendapatkan distribusi daya yang stabil dan juga sesuai kebutuhan komponen. Kemudian ada casing atau housing yang merupakan kerangka pelindung eksternal komputer yang menampung dan juga melindungi seluruh komponen internal. Selain fungsi protektif terhadap debu, benturan, dan juga intervensi elektromagnetik, casing juga dirancang untuk mengoptimalkan manajemen thermal melalui ventilasi, slot fan, dan juga dukungan pendingin cairan berupa liquid cooling. Kemudian kombinasi spesifikasi perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan akan berdampak secara signifikan terhadap kinerja sistem, baik dalam skenario komputasi ringan hingga pemrosesan grafis, analisis big data, atau pengembangan sistem distribusi. Adapun kesimpulan dari laporan final praktikum ini, yakni sistem operasi dan juga perangkat keras komputer merupakan dua komponen inti yang saling melengkapi dalam membentuk lingkungan komputasi yang efisien, stabil, dan juga fungsional.
Sistem operasi berperan sebagai pengelola utama sumber daya, mulai dari manajemen proses, memori, file, hingga perangkat input maupun output, sekaligus menjadi antarmuka antara pengguna dengan perangkat keras. Seiring perkembangan teknologi, US berevolusi dari sistem berbasis teks seperti DOS menuju gaya modern, mobil US, hingga sistem real-time yang mendukung virtualisasi, cloud computing, dan juga IoT. Di sisi lain, spesifikasi perangkat keras, yakni meliputi CPU, RAM, media penyimpanan, motherboard, PSU, dan juga SYNC, secara langsung mempengaruhi kinerja sistem baik dalam hal kecepatan, efisiensi, multitasking, maupun kestabilan operasional. Analisis spesifikasi melalui terminal dan juga task manager memungkinkan optimalisasi performa melalui pengelolaan proses aktif dan juga aplikasi startup. Dengan demikian, sinergi antara perangkat keras yang membedahi dan juga sistem operasi yang dikelola secara efektif menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem komputer yang adaptif, andal, dan juga sesuai dengan kebutuhan teknologi masa kini. Yakni itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai laporan final arsitektur sistem komputer atas perhatian dan juga bimbingan yang telah diberikan oleh dosen sekaligus asisten praktikum. Saya ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.